Pada video perkuliahan sebelumnya, kita telah membahas tentang protokol jaringan komputer. Pembahasan pada perkuliahan ini juga masih bagian dari pembahasan protokol jaringan komputer. Lebih tepatnya dalam pembahasan Internet Protokol versi 4, poin pertama yaitu pengelamatan jaringan komputer. Teman-teman bisa lihat kembali di video perkuliahan sebelumnya pada menit ketiga, detik ke-29. Menurut saya, penting bagi teman-teman untuk memahami tentang pengelamatan jaringan komputer. Sebab, dalam membangun sebuah jaringan, salah satu hal yang perlu direncanakan adalah berhubungan dengan alamat. Pengelamatan yang salah bisa menyebabkan komputer tidak bisa terhubung dan tidak bisa berbagi data atau berkomunikasi. Tentunya, kita semua mengenal konsep alamat. Sebagaimana alamat rumah yang berfungsi membedakan antara satu rumah dengan rumah yang lain, dalam jaringan komputer, alamat komputer digunakan untuk membedakan antara satu komputer dengan komputer lain. Dan syarat utama sebuah komputer bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer adalah komputer tersebut harus memiliki alamat jaringan. Yang paling utama dari topik pengelamatan jaringan komputer sebenarnya adalah membahas tentang pengelamatan Internet Protokol versi 4. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang pengelamatan Internet Protokol versi 4, terlebih dahulu kita lihat karakteristik dari alamat. Pada umumnya, karakteristik alamat yaitu tersusun menggunakan angka atau gabungan antara angka dan huruf. Selain itu, alamat juga bersifat unik atau tidak sama dengan alamat komputer lainnya. Dan yang paling penting adalah panjang alamat biasanya distandarkan agar mudah untuk dikenali dan di-manage, sebagaimana yang kita lihat pada nomor telepon atau nomor HP, di mana semua orang mudah mengenali nomor HP karena panjangnya berupa 12 karakter. Aturan tentang pengelamatan jaringan komputer sejak awal dikembangkannya sampai saat ini sudah mengalami kurang lebih 3 kali perubahan protokol. Fokus perkuliahan kita sebenarnya adalah pengelamatan Internet Protokol versi 4. Namun, agar pembahasan tentang pengelamatan Internet Protokol versi 4 mudah dipahami, di perkuliahan kali ini kita memulai dengan sejarah awal pengelamatan jaringan komputer, yaitu pada saat jaringan komputer menggunakan Network Control Protocol untuk pengelamatan. Jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency yang merupakan sebuah lembaga peneliti di Amerika Serikat, mengembangkan sebuah jaringan yang diberi nama ARPANET pada tahun 1961. ARPANET pada saat awal dikembangkan menggunakan 8 bit untuk pengelamatan yang menghubungkan 4 host atau 4 komputer. Komputer pertama menggunakan alamat 00000001 atau jika dikonversikan ke dalam desimal, alamatnya adalah 1, dan komputer kedua menggunakan alamat 00000010 atau dalam bilangan desimal alamatnya adalah 2. Kemudian komputer ketiga menggunakan alamat 00000011 dalam bilangan desimal alamatnya adalah 3, dan komputer keempat dengan alamat 00000100 atau jika dikonversi ke dalam bilangan desimal alamatnya adalah 4. Coba perhatikan tabel berikut ini untuk penjelasan tentang bilangan biner dan cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Di dalam sistem bilangan dikenal beberapa jenis bilangan. 2 diantaranya adalah bilangan desimal dan bilangan biner. Sebagaimana yang kita ketahui, bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 atau bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berakhir pada angka 9. Berbeda dengan bilangan biner yang berbasis 2, bilangan biner hanya memiliki 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Ini adalah contoh dari bilangan biner.
yang panjangnya adalah 8 bit. Bit adalah kepanjangan dari binary digit, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah angka biner. Dari ke-8 bit ini, bit pertama dimulai dari sebelah kanan. Jadi ini adalah bit pertama, kemudian bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit keenam, bit ketujuh, bit ke-8. Panjang dari bilangan biner ini adalah 8 bit. Setiap bit pada bilangan biner itu memiliki representasi nilainya dalam desimal. Misalnya, bit pertama memiliki representasi nilai dalam desimalnya yaitu 1. Bit kedua memiliki representasi nilai dalam desimalnya yaitu 2. Bit ketiga memiliki representasi nilainya dalam desimalnya yaitu 4. Bit keempat memiliki representasi nilainya dalam desimalnya yaitu 8. Bit kelima memiliki representasi nilainya dalam desimal itu 16. Bit ke-6 memiliki representasi nilainya dalam desimal yaitu 32. Bit ke-7 memiliki representasi nilainya dalam desimal yaitu 64. Bit ke-8 memiliki representasi nilainya dalam desimal yaitu 128. Representasi nilainya 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1 ini didapatkan dari 2 dipangkatkan dengan basis yang ada pada bilangan desimal. Jadi 1 ini didapatkan dari 2 pangkat 0. Kemudian 2 ini didapatkan dari 2 pangkat 1. Kemudian 4 ini didapatkan dari 2 pangkat 2. 8 didapatkan dari 2 pangkat 3. Dan 16 didapatkan dari 2 pangkat 4. 32 didapatkan dari 2 pangkat 5. 64 didapatkan dari 2 pangkat 6. Dan 128 didapatkan dari 2 pangkat 7. Cara mengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal adalah dengan cara mengalihkan bit yang ada pada bilangan biner dengan representasi nilainya dalam desimal. Misalnya 0 dikali dengan 128 hasilnya 0. Kemudian ditambah dengan 0 dikali dengan 64 hasilnya 0. Kemudian 0 dikali dengan 32 hasilnya 0. Kemudian 0 dikali dengan 16 hasilnya 0. Kemudian ditambah dan dikali 0 dikali 16 hasilnya 0. Kemudian 0 dikali dengan 4 hasilnya 0. Kemudian ditambah 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita ketahui bersama bahwa setiap angka 0 yang ditambahkan dengan angka berapapun itu maka tidak akan menambah nilai dari angka tersebut. Maka kita coret 0-nya, kemudian kita tambahkan 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Jadi konversi nilai dari 00, 00, 00, 11 bilangan biner itu mendapatkan 3 dalam bilangan desimal. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua dari cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Caranya sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita lihat bit yang bernilai 0 kita coret, kemudian kita kalikan bit yang bernilai 1 dengan representasi nilainya dalam desimal. 1 dikali 8, 8, ditambah dengan 1 dikali 2, 2, maka kita dapatkan hasil konversi nilai dari bilangan biner 00, 00, 10, 10 adalah 10 dalam bilangan desimal.
Jika dalam bilangan biner semua bit bernilai 1, maka itu artinya semua representasi nilainya dijumlahkan. Jadi 128 ditambah dengan 64 ditambah dengan 32 ditambah dengan 16 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1, maka hasil yang didapatkan adalah 255. Namun perlu diingat bahwa yang kita bahas sekarang adalah alamat, dan 0 itu termasuk alamat. Jadi jika kita hitung mulai dari 0 sampai 255, maka totalnya adalah ada sebanyak 256 alamat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan 8 bit sebagai pengalamatan, total alamat yang tersedia adalah sebanyak 256 alamat. Untuk lebih memperjelas pemahaman teman-teman tentang cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal, coba dikerjakan latihan konversi bilangan yang ada di slide. Silahkan di pause terlebih dahulu, kemudian dikerjakan. Yang paling penting diingat pada saat mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal adalah representasi desimal dari setiap bit yang ada pada bilangan biner. Misalnya, bit pertama pada bilangan biner ini representasi desimalnya adalah 1. Kemudian bit kedua representasi desimalnya adalah 2. Kemudian yang ketiga karena 0 maka kita coret saja. Kemudian bit yang keempat representasi nilainya dalam desimal adalah 8. Kemudian yang kelima bit yang kelima representasi nilainya dalam desimal adalah 16. Maka kita jumlahkan secara keseluruhan 16 tambah 8 24 ditambah 2 26 ditambah 1 27. Maka bilangan biner 00011011 jika dikonversi ke dalam bilangan desimal, maka didapatkan hasilnya yaitu 27. Begitu juga dengan contoh yang kedua, bit ke-8 dari bilangan biner ini representasi nilainya dalam desimal adalah 128 ditambah dengan bit ke-7 representasi nilainya dalam desimal yaitu 64. Maka dijumlahkan 124 ditambah dengan 64, hasilnya adalah 192. Jaringan ARPANET yang menggunakan Network Control Protocol pada tahun 1981 berkembang menjadi 213 komputer. Jika jaringan ARPANET terus berkembang, maka tidak ada lagi alamat yang tersedia karena maksimal alamat di Network Control Protocol adalah sebanyak 256 alamat atau maksimal 8 bit. Karena masalah tersebut, ARPANET kemudian mengganti Network Control Protocol yang panjang alamatnya 8 bit diganti dengan Internet Protocol versi 4 yang panjangnya adalah 32 bit. Namun pembahasan tentang Internet Protocol versi 4 akan kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.